إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tahaddus bi nikmatillah. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan limpah rahmah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung jamaah sekalian. Di antara nikmat terbesar jamaah sekalian itu nikmat iman dan Islam dan nikmat sunnah jamaah sekalian. Suatu ketika Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid, beliau membawakan sebuah kisah atau hadis tentang sebuah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Dalam sahihnya Imam Muslim mereka sebuah hadis, yaitu dari sahabat Ubay bin Ka'ab yang lakabnya adalah Abul Munzir. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abul Munzir, wahai Abu Al-Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Summa qala Rasulullah maratan saniyah, "Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian serta-merta kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahi liyahnikal ilm ya Abul Munzir." Sahabat Abul Munzir ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abul Munzir, tahukah engkau ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung yang engkau ketahui, yang bersamamu?" Karena sahabat Ubay bin Ka'ab ini termasuk seorang sahabat, bahkan Sayyidul Qura. Jadi orang yang menghafal Al-Quran di zaman Rasulullah SAW, bahkan salah seorang penulis wahyu. Jemaah sekalian, sahabat ini sebagai bentuk adabnya kepada Rasulullah, dia katakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Wahai Abul Munzir, tahukah kamu ayat yang paling agung yang engkau miliki, yang engkau hafal dari kitabullah yang paling agung, yang paling besar? Dia jawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian diulang oleh Rasulullah SAW, "Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Qala, "Wahai Abul Munzir, tahukah kamu ayat yang paling agung dari Al-Quran, dari kitabullah yang engkau ketahui yang paling agung?" Maka dia jawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Kemudian Rasulullah serta merta mendoakannya, "Demi Allah, selamat kepada engkau. Engkau telah Allah berikan curahkan nikmat. Engkau Allah berikan nikmat memahami Islam ini dengan benar, memahami sunnah dengan benar, memahami tauhid ini dengan benar." Ayat Al-Kursi jamaah sekalian, Ayatul Kursi adalah ayat yang agung dalam Al-Quran. Kenapa tidak jamaah sekalian? Karena dalam satu ayat ini terkandung kalimat-kalimat tauhid
terkandung di dalamnya 3 macam bentuk tauhid, dari tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, dan tauhid al-asma wa sifat, terkandung dalam satu ayat ini. Yang kita perlu bayangkan jemaah sekalian, bagaimana seorang ulama di kalangan sahabat ini yang hafal Al-Quran ini bukan dicari oleh dia hanya 1-2 ayat atau puluhan ayat atau ratusan ayat, bahkan dari sekian ribu ayat dalam Al-Quran itu Allah tunjuk ke dia untuk mengatakan bahwa ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Bagaimana tidak jemaah sekalian, di situ terkandung tentang masalah tentang akidah seorang muslim, yaitu tentang tauhid ini, tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, dan tauhid asma sifat, hanya dalam satu ayat ini jemaah sekalian. Begitulah jemaah sekalian, kita dapatkan gambaran betapa dulu para sahabat sangat memahami betul pentingnya di dalam kehidupan kita memahami betul tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapan kita, dalam sikap kita, dalam tutur kata kita, kita selalu dan selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yaitu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di waktu menafsirkan ayat ini, bahwasanya ayat ini dengan sependek ini ayatnya, tetapi di situ terkandung sekali banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang bagaimana wahdaniyatullahi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala semata yang kita ibadahi, kita tujukan segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah. Dan bagian juga situ kita ketahui semua bahasanya tauhidur rububiyah, bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, ar-Raziq, al-Mudabbir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memberikan rezeki seluruh makhluknya, yang mengatur segala urusan alam semesta ini jemaah sekalian. Oleh karena itu Rasulullah memuji seorang sahabat ini dengan pemahaman yang benar tentang tauhid, bahwasanya yang paling agung. Di situ tidak dia katakan ayat tentang masalah azab, tentang kejadian dahsyatnya tragedi terjadi di hari kiamat nanti. Tidak dipilih itu. Tidak juga dia pilih tentang ayat-ayat tentang akhlak-akhlak yang mulia. Tidak juga dia pilih tentang ayat-ayat tentang cerita orang terdahulu atau para nabi dan seterusnya, cerita tentang kisah perjuangan para nabi. Tapi dia pilih dari sekian ribu ayat itu, ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Jemaah sekalian, untuk kita pahami, ada 2 kisah yang sangat menarik tentang ayat kursi ini jemaah sekalian. Semoga dengan itu kita akan bisa terus-menerus memahami ayat ini dengan baik, kita baca berulang-ulang. Suatu ketika dalam Sahih Bukhari, seorang sahabat Abu Hurairah yang ditugaskan untuk mengurus zakat kaum muslim, zakat fitrah. Pada suatu malam didatangi oleh seseorang. Dia mengambil itu zakat itu. Karena Abu Hurairah telah ditugas untuk menjaga agar sampai tidak ada yang kurang dan seterusnya. Akhirnya dia mau mengangkat atau dia mau mengangkat persoalan ini kepada Rasulullah SAW. Tetapi orang tersebut dia mengatakan, saya adalah orang miskin, saya butuh, keluarga saya sangat miskin, saya membutuhkan dan seterusnya. Akhirnya timbul rasa kasihan pada Abu Hurairah. Keesokan hari ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu lakukan pada tawanmu tadi malam? Dia mengatakan begini dan begitu. Dia mengatakan dia keluarganya kekurangan, miskin dan seterusnya, dia merasa membutuhkan. Akhirnya dia lepas oleh Rasulullah, sebab lepas oleh Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW katakan, nanti dia akan kembali. Betul juga, malam kedua dan seterusnya, sampai akhirnya malam ketiga. Subhanallah jemaah, sampai 3 kali didatangi dia berdusta orang ini jemaah. Tepat pada kali ketiga sudah tidak lagi percaya Abu Hurairah. Sudah 3 kali dan sudah 3 kali engkau mendustai saya dan kamu kata tidak akan kembali. Saya akan betul-betul mengikatmu, menyeretmu, akan membawa kamu pada Rasulullah SAW. Kemudian apa? Da'ni. Orang ini mengatakan, biarkan saya. Maukah aku ajarkan engkau beberapa kalimat yang akan menjaga kamu dari godaan atau gangguan setan. Rasulullah, Abu Hurairah pun sangat senang mendengar akan diajarkan sesuatu yang menjaga dia dari godaan setan. Idza awaita ila firasika, apabila kamu ingin ke tempat tidurmu, maka bacalah ayatul kursi. Karena apa? La yazalu alaika minallahi hafizun wa la yaqrubannaka syaitanu hatta tusbih. Jika kamu membaca tatkala menjelang tidurmu ayatul kursi ini, maka senantiasa akan ada malaikat menjaga engkau dan engkau sekali-kali tidak akan didekati oleh setan sampai subuh. Kemudian kisah yang kedua jemaah, dari seorang sahabat itu Ubay bin Ka'ab ini sendiri. Dia ceritakan dia memiliki ada penyimpanan untuk kurma, kemudian telah menjaganya. Selalu dia rasa ada berkurang kurmanya. Akhirnya dia suatu saat dia
mencari dan mengawasi siapa gerangan yang mengambil kurmanya ini. Tiba-tiba datanglah sesosok makhluk dabbah, artinya binatang melata yang seukuran anak kecil yang baru yang sudah balik. Tatkala dia tanya, "Ajinniun anta am insiun?" Kamu ini jin atau manusia? "Bal jinniun." Dia jawab, "Bahkan saya adalah jin." Diminta oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk katakan, "Nawil niyadaka." Coba julurkan tanganmu. Kemudian jin yang menjelma menjadi seekor anjing hitam ini menjulurkan tangannya. Ketika tiba-tiba tangannya itu seperti tangan anjing dan juga bulunya seperti bulu anjing. Dia bertanya, "Ahakada khalqul jin?" Apakah seperti ini penciptaan jin? Kemudian dijawab oleh jin ini, "Tidaklah ada jin yang lebih kuat dariku." Kemudian ditanya, "Apa yang bisa mencegah kami atau melindungi kami dari engkau?" Dikatakannya bahwasanya apabila engkau berada di pagi hari dan juga di sore hari, hendaklah engkau membaca ayatul kursi. Jadi jemaah sekalian, ayatul kursi ini sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya tidaklah ahwalus syaitan. Jadi ada peristiwa di situ, ada setan datang di dalamnya atau peristiwa apa aja, maka hendaklah bisa kita batalkan dengan kita menegakkan kalimat tauhid. Bagaimana kita ketahui apabila azan dikumandangkan, maka setan itu lari karena di situ ada kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Jemaah sekalian, ya mudah-mudahan jemaah sekalian, dengan ini saya dan kita semua terus dan continue untuk membaca ayatul kursi ini semua jemaah sekalian. Dan juga diantaranya, tatkala kita setiap kali sholat, setiap habis sholat subuh, setiap habis sholat yang fardu jemaah sekalian, adalah kita membaca ayatul kursi ini. Dalam hadis sahih Imam Bukhari mengatakan jemaah sekalian, dalam sahih Imam Nasai, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali dia adalah kematian yang menghalangi dia jemaah sekalian. Oleh karena itu saya wasiat diri saya dan antum semua, hendaklah kita semua rutinkan kita membaca ayatul kursi ini, yaitu tatkala 5 waktu sebelum setelah kita selesai sholat fardu, dan juga kita jadikan sebagai zikir pagi dan petang, dan juga kita baca itu tatkala kita menuju ke pembaringan kita jemaah sekalian. Jemaah sekalian, jemaah sahabat yang sudah dewasa ini tahu betul bagaimana pentingnya tauhid dalam kehidupan mereka. Suatu kita seorang sahabat juga memahami betul pentingnya tauhid untuk kita wujudkan kehidupan kita sehari-hari. Berwasiat Rasulullah kepada seorang sahabat kecil, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan kepada sahabat kecil ini, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anakku, aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajid tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anakku sayang, aku ajarkan kamu beberapa kalimat-kalimat tauhid yang bermanfaat bagimu fid dunya wal akhirah, yaitu hendaklah engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menjagamu. Apabila kamu menjaga Allah, insya Allah akan dapat ada di depanmu. Apabila kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Apabila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, Rasulullah katakan, ketahuilah, lau annal ummata istamat ala yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia di muka bumi berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, sama sekali mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan apa yang Allah tetapkan, telah takdirkan untukmu, Allah kehendaki bagimu. Dan sebaliknya, walaupun seluruh manusia di muka bumi berkumpul untuk memberikan mudarat, membahayakanmu, mencelakakanmu, sama sekali mereka tidak akan bisa mencelakakan, memberikan mudarat dan bahaya kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena itu dan telah dikering tinta-tinta yang menulis takdir kita semua jemaah sekalian. Jadi jemaah sekalian, seorang yang beriman itu menggabungkan antara tasdiqan bil qadar, dia membenarkan dengan sungguh-sungguh keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, segala telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa akhdan bil hazmi, dan dia berupaya sungguh-sungguh
berusaha sungguh-sungguh, berjuang yang sungguh-sungguh sesuai yang telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, seorang ulama itu Abu Muhammad Al-Maqdisi dalam kitabnya Ta'wilul Hadis fi Mukhtalafil Hadis, Ta'wil fi Mukhtalafil Hadis. Beliau katakan seperti ini jemaah, yaitu orang yang beriman itu menggabungkan antara keimanannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang sungguh-sungguh, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia mengambil sebab-sebab dengan sungguh-sungguh, dia berusaha berikhtiar yang sungguh-sungguh jemaah sekalian. Semoga dengan ini saya terutama dan jamaah sekalian termotivasi terus untuk kita menegakkan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membaca, kita mentadaburi, kita betul-betul tadaburi, kita pahami betul makna-makna dari terutama ayat yang paling utama yaitu ayatul kursi ini. Karena jamaah sekalian, li ajliha unzilatil kutub wa ursilatir rusul bal ma khalaqanallahu illa liyuqimat tauhid. Jamaah sekalian, dengan kalimat tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Dan untuk menegakkan kalimat tauhid inilah para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk menegakkan kalimat tauhid ini jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepada, kecuali mereka untuk mentauhidkan aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa wala. Jemaah Jumat rahimanillah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Sekali lagi saya wasiatkan diri saya dan antum semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai nasihat buat saya dan antum semua jemaah sekalian, yaitu hendaklah kita semua sebagai orang-orang yang beriman untuk merutinkan atau membiasakan menjadi sunnah, menjadi dakbu, menjadi adat kita, yaitu apa? Kita membaca surah Al-Baqarah di rumah kita. Karena dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, yang hadis sahih Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah itu laksana kuburan. Inna syaitana la yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian wahai kaum muslimin menjadikan rumah-rumah kalian laksana kuburan. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, setan itu akan lari menjauh, akan lari tunggang langgang, lintang pukang, lari menjauh dari rumah yang dibacakan di dalam surah Al-Baqarah. Dalam lafaz yang lain Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana la yadkhulu baitan tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu laksana kuburan. Sesungguhnya setan tidak akan bisa masuk suatu rumah yang di dalam dibacakan surah Al-Baqarah min awalihi ila akhirih. Yang memang kita ketahui di surat Al-Baqarah itu ada satu ayat yang paling agung, yaitu ayat 255, yaitu ayatul kursi. Jemaah sekalian, jemaah sekalian ketahuilah, tidaklah seseorang di rumahnya membaca surah Al-Baqarah ini, dilihat oleh penduduk langit sana, ada cahaya yang berpendar dari rumah itu sebagaimana kita penduduk bumi ini melihat bintang yang bercahaya di atas langit sana. Jemaah sekalian, hadis Rasulullah SAW yang sahih. Jemaah sekalian, jadi tidaklah kita membaca suatu rumah tangga kaum muslimin, membaca Al-Quran, membaca surah Al-Baqarah dan ayat surah-surah lainnya,
kecuali penghuni langit sana melihat ada cahaya di rumah tersebut, sebagian kita penghuni bumi ini melihat ada cahaya bintang bercahaya di atas sana. Ya Mas. Hada ala sallu wa sallimu ala nabikum ar-rahmatil muhdah kama amarakum biqaulihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقهم بطانة صالحة يدلهم إلى كل خير لما صلح للإسلام والمسلمين لما صلح للعباد والبلاد. اللهم ارزقهم بطانة صالحة يدلهم إلى كل خير لما صلح للإسلام والمسلمين ولما صلح للعباد والبلاد. اللهم ارزقهم بطانة صالحة يدلهم إلى كل خير لما صلح للإسلام والمسلمين ولما صلح للعباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله